Enggak, opening dulu. Udah. Opening dulu lah. Opening apaan? Oh, pembukaan ngobrol gitu. Halo, balik lagi gitu-gitu. Lah boy lah ada lain konten naon atuh ieu mah. BOB udah BOB-in BOB. aja. Heeh. Ya sama aja lah intinya kita ngobrol. Oke. Hai teman-teman, menyapa gitu kan. Iya, menyapa Lebih hai assalamualaikum. teman-teman, apa kabarnya? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin obrolan yang akan sedikit menguras emosi. Menguras emosi naon. Enggak, jadi BOB tuh kurang bikin tuh emang udah lama banget, boy. Ini baru pertama lagi gitu. Ngobrol sama mana. Jadi ceritanya malam ini tuh kita mau ngobrol aja, ngobrol-ngobrol lah apapun itu. Kita nggak ada briefing lah kan, orang mau ngobrol nggak ada kan. Iya. Jadi ngobrol natural aja gitu kan. Sengalirnya aja. Kita kan udah kenal udah 10 tahun lebih ya. Dari awal-awal pas datang ke Jakarta. Itu lah, boy. Belum enggak, maksudnya sorry, belum pernah ngobrol langsung direkam secara belum pernah. hap. Jadi gini, boy. Lu temenan sama teman SD lu cuma 6 tahun ya kan? Ya. Lu temenan sama teman SMP lu cuma 3 tahun. Ya. Lu temenan sama teman SMA lu cuma 3 tahun. Sampai kuliah pun cuma gitu. Ya. Tapi kalau kita ini yang udah kita lewatin aja udah 10 tahun, boy. 10 tahun. Ini kita bakal panjang, boy. Panjang banget, nggak apa-apa lah. Roll terus pokoknya. Maaf ya Bu ya. Ini Ibu Laras yang rekamnya, istrinya dari Rama Jarot. Nggak apa-apa kalau geser-geser dikit. Yang penting audionya. Oke, jadi gini boy. Orang tuh kepikiran tadi kayaknya bikin konten seru nih. Ya segera untuk ngobrol aja. Flashback ke pas awal mana kenal orang gitu kan. Terus sampai saat ini apa pencapaian yang udah didapat, terus karakter sifat apa aja yang kita udah sama-sama berubah dari hal yang tergoblok sampai mungkin sekarang masih goblok itu aja sih. Oke. Jadi maaf teman-teman kalau misalnya agak ngerti ya kita ngobrol seininya aja, bahasa pun seperti halnya panggilan biasa kayak manggil boy. Iya. Santai aja. Jadi tahu gue manggil mana boy. Gitu. Boy. Udah juga orang juga manggil mana boy. Awalnya kenapa tuh? Ceritain kenapa manggil boy. Awal-awal manggil boy itu. Tuh nggak info deh. Bentar. Boy itu gara-gara ya biar kelihatan muda aja terus. Oh gitu. Bukan bener, kayak orang sih ngerasa bener apa? Mana tuh manggil orang boy karena mana ngeliat orang kayak anak kecil gitu. Boy gitu. Masa sih? Oh, soalnya kan di tongkrongan kita kan orang paling kecil anjing. Oh iya ya. Sama Iming. Oh iya paling gitu kecil. Kan. Terus aing paling tua gitu. Enggak, terus siapa? Maneh manggil si Ilham Ade ya kan? Oh iya. Enggak, itu biar lucu aja kan dia badannya gede tuh. Panggil Ade, Dede sih pantasnya. biar ini aja, biar nyambung. Tapi dari boys itu ya nular kemana-mana kan. Kadang orang manggil Ayas juga boy. Where boy kayak gitu. Enggak masalah kan. Kadang-kadang manggil Ayas My Love. My love, iya. Anjing. Terus yang lucu kalau ada si boy Permana tuh, yang namanya boy bener, kadang suka haeho gitu. Oke lah, flashback boy, kembali ke tahun 2011 ya. Anjay, pertama kali kita ketemu ya? Enggak dong, iya 2011 lah. Itu di Netrakom. Anjing masih inget mana? Netrakom lah. Oh yang buka puasa di rumah ini? Enggak, Netrakom dulu boy. Lagi casting. Mana Kicuk datang dianterin sama Abel. Bareng sama Abel, ini kenalin temen orang Rama. Mana emang dari dulu yang orang kenal first impression apa namanya? Yang awal first impression. First impression tuh udah smile deh. Rama, aku ngasih kurang ini. Halo Rama, ini ngeband juga Kang katanya. Belum panggil Kang waktu itu Gi gitu, masih panggil Gi. Oke Rama, oke dari situ. Terus lagi duduk santai. Oh lu jadi yang kemarin dapat ini ya Gudang Garam atau? Ya kok lu bisa yang dapat? Adalah teman-teman kita juga. Oh iya orang dapat Gudang Garam. Seolah-olah kayak nggak percaya gitu, nggak boleh gitu bahwa mana dapat iklan. Kayaknya nolak gitu. Lu yang hitam dekil, masa sih lu yang nggak dapat gitu? Benar nggak sih? Ngerasa coba? Iya itu. Teman-teman pun heran gitu. Gua bisa dikategorikan kalau talent itu kategorinya B, C malah ya. C kayak. Kayak C ya, yang orang please lah. C lah. C, okay. Di bawah kulit hitam kayak gitu-gitu. Terus ya nggak selengean juga sih ya, apa adanya gitu, baju apa gitu kan. Dan beberapa agensi kayak gitu-gitu talent juga nggak bakal percaya kalau ya gua
iklan-iklan besar. Iya, serius lu dapat tem. Itu kalau nggak salah tuh Mbak Ati yang ngomong gitu agensinya. Serius lu yang dapat tem, bener ya Allah kayak mau percaya terus kan. Ini orang apaan sih? Ya enggak, soalnya kan image iklan rokok mana tahu kan Iya, yang iya, gahar iya, gitu, iya, nah, iya, gitu. Ya enggak gue enggak tahu ya director mintanya gue gitu. Kayak gitu. Lumayan juga waktu itu budgetnya kan Gudang Garam. Iya, nah itu pertama kali kenal. Waktu itu kalau nggak salah Gudang Garam itu umur orang juga masih 20 berapa gitu. Akhirnya ditulisnya dituain boy. Iya, ya, harus 25 ke atas. Iya, 25 ke atas. Waktu itu umur orang masih berapa gitu. Pas workshop kata Astradanya KTP kumpulin, kaget. Orang mah gila lu kata gue. Bilang, kenapa om? Gue bilang, Iya, iya. umur lu belum cukup nih. Ya gimana dong? Tenang. Dibikinin sama dia, nah udah di KTP lu. Iya, iya, pernah di atas 25 lah. Iya. Iya, benar-benar. Nah, Terus sering dapat rokok di ini LL Like juga dituain juga. Iya. Oke, benar. Nah, dari situ oke lah mulai kita kenal kan. Nah, orang pun nggak kepikiran lanjut bisa bersahabat sampai sekarang boy, karena Panjang ya. karena waktu itu ya sudahlah kenal banyak kan teman-teman casting gitu kan dari geng-geng yang lain juga. Cuma lanjut lagi karena emang obrolan kita tuh terpaut di band boy. Oh iya. Kita sama-sama seneng ngeband dan sama-sama. Abel pun lagi semangat-semangatnya. Kita ngeband dan dari situ mulai kita sering ketemu lah di luar casting, nongkrong gitu kan. Zaman 7-Eleven. 7-Eleven. Modal 5.000 beli green tea tapi dandanan harus tetap keren. Kita tuh ada gini, ada dulu tuh singkatan gembel elit boy. Dimanapun caranya nongkrong tuh badan baju harus oke lah, minimal wangi, meskipun duit tinggal 2.000 tapi pede gitu. Yang ada tuh kita ngandelin tuh dari casting dari iklan. Apalagi gitu. ya. Apalagi gitu. Waktu itu tuh emang nekat lah. Jadi intinya lanjut ini mana nginep di tempat orang. Oh iya, itu udah 2 kali apa pertama kali itu? Kedua kali deh kalau saya itu waktu gara-gara motor mana dipinjam mau ke kosan Tasa di Pejaten. Oh. Anak-anak kan pada nongkrong di sana. Oh iya. Yang akhirnya mana ngikut orang di Kalibata. Ya udah itu berapa kali ketemu gitu, tapi udah langsung deket aja lah nginep di kosan yang cuma seuprit 2x2 waktu itu. Tepatnya di Rawajati samping belakang Kalibata City. Rawajati namanya itu namanya. Berapa harga? 250.000 1 bulan. Itu harganya 250.000 dan pinggir rel berisik banget. Tapi di situ gua lama tinggal sekitar 4 tahun. Saksi bisu juga tuh. Saksi bisu. Anak-anak juga banyak yang iya, gitu. wah itu ukuran segitu 2x2 tapi bisa masuk 9 orang. Kebayang nggak? Saking solidnya kita. Antara solid emang nggak ada menghibur diri masing-masing gitu. Emang keadaan. Tapi waktu itu seru aja. Seru aja. Beban nggak terlalu berat. Bukan terlalu berat. Beban sih ada, tapi nggak terlalu dipikirin mungkin waktu itu ya. Cuman itu. Nginap. Oke, cerita yang lagi nginap kurang ngetes ke mana ya? Waktu itu masih inget nggak? Nginap pertama kali. Ayo. Jadi gue pertama kali ke kosan Mang Agi. Ekspektasi gue tentang kosan tuh kan ya rapi lah gitu, walaupun murah tapi rapi, seenggaknya kasur ada. Pas datang kasur nggak ada. Cuma satu. Nggak ada dulu. Oh, masih belum ada. Nggak ada dulu. Bang, kan mau tiduran kan, abis capek kita habis casting ya kan, abis oleh mau tiduran gitu kan. Soalnya jujur di rumah gue waktu itu agak kurang nyaman juga gitu ya kan. Terus juga pengen tahu juga kan, akhirnya ke kosan Mang Agi. Wah, dulu belum manggil boy kan, masih udah manggil Kang, kurang mah udah sopan. Oh iya, Kang. Ini kasur mana? Oh sebentar. Ambil di atas lemari. Kayaknya nggak ceria lah. Ayo lucu banget. Kasur mana Kang? Kela, nah di lemari, turunin, dipompa dong. Pompanya juga dia males-malesan anjing. Yang diinjak kan? Iya. Sambil ngerokok. Anjing, badan udah capek kan. Pas melembung, pas jadi kasur, tambalan di mana-mana. Udah dah tuh. Wah, udah dah tuh istirahat. Pas sampai mau istirahat, udah mau tidur, baru bisa dibangunin. Bangun, Mak. Arek sahur. Ya waktu itu bulan puasa benar. Ya, bulan puasa.
Ada Bang, ini baru jam 12. Ah, Udah nanti ketinggalan ke RCTI. Baru akhirnya tuh kasur dilipat lah, dikepesin lagi. Dikepesin lagi tuh kasur. Jadi lamaan ngompanya dibanding tidur. Iya, ya itulah emang keadaan. Jadi waktu itu kalau teman-teman ingat ada salah satu iklan eksis Johnny Black Black, itu sekitar tahun 2011 tepatnya, itu namanya Jules. Jules itu teman-teman gua juga gitu, teman yang emang satu castingan, satu tongkrongan lah. Kasih fotonya kok Johnny Black Black. Oh iya ya, ini fotonya ya. Ini Johnny Black Black fotonya. Nah, terus dia tuh dapat program di RCTI sahur bareng lah dulu, rame banget tuh di RCTI. Nah, kebetulan ini si gembel elit ini berdua emang nggak ada duit buat sahur. Jadi satu-satunya gimana caranya dapat sahur gratis, ya ikut sama Jules nemenin dia syuting gitu. Kita standby itu dari SF itu salah satu kosan si Awek juga, ini teman gua si Awek. Second floor ada di Mampang. Nah, kita tuh kumpul di sana sekitar jam 1 malam. Karena kan harus standby jam 2 di RCTI. Ikutlah. Si Awek juga. Dia meskipun non muslim dia ikut juga karena makan gitu kan. Ikut-ikutan makan. Non muslim. Iya, non muslim. Jelas juga non muslim. Jadi ikut makan di situ. Udah itu berjalan sekitar 1 bulan gua gitu. Ngikut sahur di RCTI. Cuma yang paling yang paling berkesan sih, iya bener. Ketika kita benar-benar nggak ada nggak ada materi atau apapun, tapi selama itu masih ada teman yang solid, kita happy aja, boy. Happy aja. Bener. Dan itu yang membuat kita langgeng hubungan kita ya. Iya, yang ring satu kita tetap. Iya, yang gua rasakan sampai sekarang dalam kondisi apapun, selama ada temen ngobrol, ya ketawa-ketawa ya kayak bebas aja. Dan kenapa gua bikin video seperti ini ya untuk biar save reminder aja save reminder. Nah, gitu. Biar untuk nanti kita bisa tonton lah sama anak cucu kita gitu. Cerita bahwa ini loh, ini Om Rama, ini Om Agi dulu seperti ini. Visioner nggak? Mantap. Seperti itu. Kalau mau ketawa, Ibu Ayas ketawa aja nggak apa-apa, suara gitu. Masih banyak ini ceritanya. Nanti kita dipotong-potong bikin beberapa sesi. Oke, lanjut, Boy. Lanjut. Itu waktu-waktu 2011 ya, kita mengalami hal-hal ya, cari tempat casting, hal-hal goib, terus ngeband sana sini, bercita-cita pingin jadi anak band, banyak latihannya daripada manggung. Latihan sampai Abel pun capek vokalis. Sampai mengundurkan diri. Tapi waktu itu kita ada produser Anto, Anto, yang kemudian kita rekaman 2 lagu di Green Studio di daerah Radio Dalam. Green apa Green sih? Green kayaknya. Green hijau ya. Di situ. Lagunya ciptaan dia. Waktu itu gua belum bisa bikin lagu tuh. Cuma bisa curhat doang. Dia yang bikin lagu. Oh iya, dia selalu gitu selalu. Boy, orang ada ini nih, boy. Orang rasain, boy, bikinin lagu kayak gitu. Oh iya, Bang, kayak gitu. Besoknya jadi ini, Bang, lagu. Akhirnya mungkin dia ketika dia ada rasa unek-unek pengen dijadiin lama lagu. Nih si Rama nggak main-main tuh. Gonya nggak ada gitu. Akhirnya dia gergetan bikin sendiri. Jadilah. Akhirnya Nadira judul pertama lagu. Nadira. Iya. Si perempuan itu. Itu yang pertama orang bikin lagu tentang dia. Merembet langsung ke Angelina. Oh, itu alasannya kenapa Mani ikut masuk ke kamar. Sirik aja. Ulah. Ya gitu. Ya gitulah permasalahan yang dialami sekitar 2011, 2012, 2013. Kalau orang masih inget banget muka Mani ketika masuk kamar. Kenaon anjing. Itu udah ngarep, boy. Wah, ini udah nggak bener ini. Udah nggak bener. Takut kejadian gitu, boy. Sirik. Tapi kita lagi main ke Ancol itu. Iya. Ke Ancol, ke pantai kan? Oh, bawa orang ke pantai itu rame-rame mobil sama si Jo, si Elsa juga rame-rame di sana. Orang ngintip terus di mana-mana dia, orang ada gitu. Nggak boleh berdua. Anjing. Oke, Nadira, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalau nonton ini, ya ini cerita tentang masa itu. Oke, lanjut 2014, di mana Yu udah mulai ada perubahan dalam artian secara materi. Oh iya, alhamdulillah. Dapat iklan besar, casting sampai jadi omongan anak-anak bawa mobil Ako. Ada perubahan ini, manusiawi gitu ketika ini kok Rama jadi agak sedikit menjauh nih ke anak-anak. Sama doinya terus tuh jalan kemana gitu kan, ngumpul kayak digenggam ya. Iya, datang casting
bawa mobil Accord yang berat 3.000 cc ya. Nggak tahu. 2.000 ya pokoknya gitulah. Gitu cepet jadi bahan pergosipan di anak-anak di ring 1. Soalnya mana kayak terkekang banget gitu. Dia kumpul-kumpul. Nanti orangnya nonton loh. Hah? Nggak apa-apa. Udah kan nggak nyebut nama. Oh, iya. Mantan mana kan banyak. Cuma masalahnya mobil Accordnya itu aja. Udah detail. Iya. Anjing. Ya gitulah kira-kira. Gimana yang mana rasakan waktu itu, Boy? Apa ya? Karena nggak tahu ya. Lagi kasmaran kali ya. Nurut-nurut aja, Boy. Bucin ya? Iya, terus juga orang ngerasa ya udah biasa aja gitu loh. Iya, tapi di mata anak-anak dia tuh mungkin sih kan orang berubah lah gitu, kan orang kayak gitu. Ya. Tapi sih kalau gue ya hidup ya udah ngejalanin hidup gitu. Polos-polos ya begitu aja gitu loh. Oke, itu 2014 ya, 2014. Yang sampai gue inget sama Jules tuh ngasih kejutan ulang tahun. Udah ngumpet-ngumpet tiba-tiba mana keluar bawa sampah. Anjing mana masih inget anjing? Masih dong. Anjing masih mau inget. sampah, ngebuang sampah udah gitu aja. Mana ngapain di sini kan? Sebenarnya Jules udah mempersiapkan itu dari sore. Tahu sendiri Jules. Oh iya, dia kalau persiapan. Terus dia kalau ada yang nonton excited dia. Excited banget. Termasuk si perempuan itu juga excited. Iya. Oh jelas banyak. Iya. Itu orang udah ngumpet-ngumpet banget tiba-tiba mana keluar bawa sampah gitu, ngebuang sampah sama gue aja. Ngapain? Iya bawa iya, ya itulah sama Jules gitu kan. Terus lanjut bergilir-gilir waktu, kita juga berdua sempat jadi apa? Jadi seragam hijau, beda perusahaan. Itu 2016, Boy. Hah? 2016 ya? Orang sih 2016 yang ngerasain. Cuma 6 bulan saja. Karena pengen merasakan gitu, karena ring 1 itu kayak awet, maneh. Semualah ngalamin jaket hijau. Keliling, touring. Gitu kan. Dan itu masa-masa ya boleh dibilang gue tuh ke Jakarta sih bener mau ngapain gitu. Kan pengen jadi artis ya, pengen jadi orang sukses gitu di entertain. Tapi kok gini amat gitu kan. Capek gitu. Ya udah, apa yang mana rasakan waktu itu? Waktu itu ya bertahan itu aja, Boy. Gini loh. Emang duit tuh sementara gitu, apalagi cuman puluhan juta tuh cepet gitu. Ya kan kayak yang tadi Mane bilang kan, orang dapat iklan mahal-mahal gitu. Iya, Alhamdulillah lumayan sampai ketemu sama Gareth Bale. Ya itu dia. Ini sebentar, habis itu habis nggak tahu ngapain, ngegojek lah akhirnya. Gitu aja sih, Boy. Ngejalanin hidup. Tapi untungnya ya, di ras kita nggak ada sifat yang apa ya, yang frustrasi brutal sampai berontak gitu, melakukan hal-hal yang aneh gitu ya. Alhamdulillah sampai gitu ya. Nampok nyolong gitu nggak ada ya. Sampai belok sana sini nggak ada. Sampai menghalalkan cara gitu. Di entertain mungkin udah bukan rahasia, banyak gituan lah. Godaan tuh banyak, lu sama gue deh nanti dapet ini gitu. Alhamdulillah kita nggak ada yang tertarik gitu. Itu aja. Walaupun ya berkeluh kesah itu satu hal wajar manusia, dan selalu gue bilang kalau keluh kesah itu kadang kita perlulah untuk ngobrol berkeluh kesah. Tapi udah stop cuma di situ doang. Udah. Tanpa harus habis itu lanjut jalan lagi jalan terus gitu. Udah lanjut 2016, 2017, 2018 masuk ke 2019. Kehidupan berubah. Aneh. Kurang berubah. Apalagi lagi ketemu dia dulu. Oh iya, ketemu istri dulu. Boleh cerita-cerita ketemu istri. Yo. Jadi waktu itu gue tuh ngerjain ini, Kang. Gak tau kenapa ini orangnya sama istri orangnya sama ayah sih. Dari awal aja tuh rezekinya tuh udah ada, Kang. Pokoknya gue apa yang gue niatkan untuk dia tuh ada. Udah ada jalannya itu. Kayak yang nih ya, gue janjiannya sama dia nih, sama Aras. Besoknya mau ketemu. Hari itu ya belum megang duit tuh. Malamnya ada duit akhirnya buat jalan sama dia gitu. Dan Laras pernah bilang ke orang, atau mana yang tahu atau enggak deh. Jadi satu hal yang bikin aku mempertimbangkan untuk mau sama Rama tuh, kata dia bilang, dia tuh jujur apa adanya ketika besok mau jalan ya. Dia bilang, aku nggak ada duit, aku mau naik dulu. Itu salut sih, Boy. Itu kan orang baru kenal ya, belum tahu deket mana, tapi mana udah ya udahlah ini gua gitu. Dan itu jarang orang yang seperti itu. Gitu termasuk ya? kurang juga gengsi, Boy, kadang-kadang. Tapi mana udah berani, salut lah. Akhirnya kan ya berjodoh gitu kan. Oh ya, alhamdulillah. Berjodoh seperti itu. Ini lanjut lagi ceritanya ya. Ya, lanjut lagi. Nah, dia belum pernah ketemu dia nih, Kang. Maksudnya baru chatting-chatting doang ya, kan? Baru chatting-chatting doang.
Nah tapi gue lagi ada kerjaan sama Kang Bacun, lagi ada project. Lagi ada project, pas banget. Hari Sabtunya dikasih duit sama Kang Bacun hasil dari project. Hari Minggunya ketemu sama dia. Akhirnya duit yang itu, yang tadi dari Kang Bacun, buat beli, kan nggak punya jam tangan. Nah, Di perjalanan tuh pokoknya dia beli jam tangan. biar keren. Iya. 50.000 anjing. Hilang tuh hanya beli jam tangan 50.000 lah. Mau ketemu cewek nih. Itu baru pertama ketemu. Mau ketemu. Oke, lanjut. Nah, ini dia seru nih. Naik Junet. Junet itu siapa? motor yang suka ditabrak-tabrak Mail. Oh, si Batman itu. Oh, Junet. Junet. Oh, ya motornya yang itu. Yang ini nih motornya nih. Iya. Naik Junet. Naik Junet itu jauh woy, ke Ayon. Dari Kemang, Ayon. Orang pikir rumahnya dia kan Tangerang. Ayon kan Tangerang Selatan. Ternyata Tangerangnya dia dengan Tangerang Selatan tuh emang jauh juga. Tahu gitu mah mendingan ke Jakarta yang. Tahu gitu mendingan ketemu di Jakarta. Gitu. Ya udah ketemu di Ayon. Katanya dia hujan dulu. Kan udah ganteng. Naik motor boy. Wah hujan. Buka jok. Kagak ada jas hujan. Ketinggalan. Emang nggak ada, entah kemana tuh jas hujan, nggak ada jas hujan boy. Wah bangkar aja. Kencan pertama tuh ya. Terus akhirnya udah kaos daleman kan, kemejanya masukin, celana panjangnya dipakai kalau nggak salah. Celana panjang dipakai udah set. Orang nonton sama dia, boy, ketemu sama dia hujan-hujan pakai celana basah boy. Nonton pertama kali ketemu nonton. Celana basah. Dia tahu basah. Tahu dia. Terus ya celana kamu basah kayak gitu. Beli dulu apa gimana nih? Beli. Ya, basah boy. Basah boy. Pakai topi, kan topi hijau waktu itu dari Abel tuh. Oh iya, hijau. Itu pun basah. Jadi ini basah, ini doang yang kering nih. Sama dompet. Udah deh tuh. Habis itu ketemuan, mungkin ekspektasinya dia mungkin ketemu cowok nih dulu-dulunya sebelum orang tuh yang hike gitu, makan di mana. Iya. Orang ajak makan dia di McD apa KFC yang. KFC dia heran, anjing makan. Tapi dia ngomong itu setelah kita udah jalan, udah pacaran lama gitu. Anjing makannya di KFC. Bisa. Ya gimana orang adanya itu kan. Orang adanya itu. Tapi yang penting sih gitu sih ya, maksudnya berani lah mana ya. Wanian. Gitu langsung gitu. Intinya mungkin punya niat baik sih Boy ya. Gua udah pingin nikah aja gitu. Gua niat gue baik sama lu kayak gitu. Oh, enggak ada macam-macam. Enggak ada macam-macam. Hah. Oke, lanjut. Berhubungan akhirnya rencana pernikahan. Ada satu dan lain hal yang agak sedikit terpending. Ketemulah dengan Maili. Oh iya. Oke. Gimana Boy ketemu Maili? Mail. Enggak apa-apa ya. Kita ngobrol ini. Oke. Kan ini beruntun dari 2011 sampai ke titik ini. Oke, yuk gimana? Awal mula ke Mail tuh. Jadi orang sama Mail tuh dulunya udah kenal Boy. Jauh sebelum dia terkenal. Jauh. Oke. Terus banyak orang yang tahu nggak sih hal ini? Udah di-share. Udah di-share. Oke, terus. Tapi yang buat yang belum tahu nih ya. Dulu Mail pertama kali sama orang tuh dulu dia tuh bikin video sama mat kecil. Instagram. Iya. Nah, orang lihat tuh Boy. Bahwa mat kecil punya teman baru nih. Orang lihat lucu orangnya. Wah lucu. Orang follow. Di follow back sama dia. Bang, salam kenal kata dia. Orang Jawa salam kenal ya, Il gitu. Lu lucu Il. Itu dah tuh. Habis itu chatting nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu lah di kosan Iming. Bampang. Oke. Terus ke Mail kayak gitu. Ngapain ke kosan Iming dia? Sama Ahmad Kucil. Waktu itu diundang sama Reja Nangin. Oh. Saudaranya Reja Nangin buka restoran. Yang diundang Bacun. Kata Bacun gue bawa anak-anak ya. Oke, terus? Udah dah tuh. Ketemu sama Reja Nangin. Abis ketemuan itu udah nggak ketemu lama tuh. Ketemu lama, Mail nelfon. Bang, kita bikin video yuk berdua kata Mail gitu. Ayo dah Il. Dulu kan yang konsep telepon-teleponan tuh. Ya. Ada ide nggak Bang? Gue bilang. Il, yang ada ide harusnya lu kan lucu gitu kan. Gua lagi nggak ada ide nih Bang. Ayo ide orang nggak tuh. Oh ya bikin gini aja ya. Oh yaudah. Bikin tuh telepon-teleponan kan. Oh nggak ada otak gitu habis dah. Udah habis itu Mail ngajak serius. Bang, ayo Bang. Kita bikin video.
Tapi gue ngojek gue bilang gitu kan. Itu zaman Instagram ya, Instagram toh ya. Terus 15 detik kan. Serius yuk bang, kata gitu. Ya gimana? Gue ngojek ya kan, disuruh bikin video. Kalau gue bikin video, gue nggak makan kan, ya kan? Udah tuh. Akhirnya gue diajak Mail, gue nggak mau. Mail ngajak Om Kris sama Marco. Langsung ke mereka apa ke Reka dulu? Oh, Reka dulu, ke Reka. Reka. Naik, abis itu mungkin butuh amunisi, ide atau gimana kan, terus untuk bagusin gambar juga. Mereka tuh paket komplit tuh. Om Kris bagus directingnya bagus kan, kamera apa dia ngerti, Marco cerita. Kombinasi yang pas, Mailnya lucu. Lah di situ lah. Mailnya lucu kan. Udah ngebom lah tuh. Nah, kan gue nggak bisa yang ikut dong. Tiba-tiba nongkrong gitu aja. Mail bisa aja bilang kan kalau misalnya gue kayak gitu. Lalu kemarin gue aja nggak mau lu. Udah naik. Gue udah naik. Oh mau ikut gitu. Oh ya udah. Akhirnya orang enggak lah ya. Orang masih tahu konsen dibacun dia di kita lah ya. Banget cuna di ring 1 kan udah. Suatu saat Kang Marco keluar. Kang Marco kan awet kan udah kerja situ duluan tuh. Iya. Jadi editor. Iya. Ya udah, nawarin Rama aja, Rama lumayan tuh isi palanya. Oh Bang Rama, aku tahu Bang. Oke. Kata Mail gitu, udah cobain sini. Akhirnya kita ngerjain satu iklan dulu waktu itu, iklan R3 Suzuki. Oke. Suzuki R3 main. Ya udah kata si Main ngobrol-ngobrol, ya udah Bang, sini aja Bang gitu. Ya udah gabung lah. Resmi jadi member kaleng-kaleng. Resmi jadi member kaleng 2019 tuh. Ya udah. Berjalan ekonomi terus. Lumayan tuh, naik lah. Naik. Mail tuh baik banget kalau masalah ginian, Boy. Jos gitu. Sampai mana nikah di tahun itu 2020. Oh nikah 2020 ya? Tahun kemudian nikah. Oke, itu ekonomi udah stabil ya? Udah ganteng lah. Nggak ganteng-ganteng banget ya pokoknya ya. Udah jauh dari dulu ya? Jauh lah dulu. Dalam soal kehidupan saat itu ekonomi paling stabil di 2020. Ya 2020. Selama hidup tuh. Sampai 2022. Iya selama usia mana hidup gitu. Iya. Sampai nikah. Sampai nikah. Nikah juga didatangi dengan teman-teman yang luar biasa banyak. Ada Rian juga di sana. Rian masih pampenan orang. Banyak lah yang datang nikah banyak. Satu hal Boy yang mana nggak tahu mungkin dari anak-anak gua Abel dan Bacun itu sampai terharu. Gila ya, Rama bisa ya seperti ini. Mungkin orang belum ngomong ya? Belum. Ya orang pun sampai terharu. Mereka tuh bertiga itu kayak tapi gengsi lah mau meneteskan air mata gengsi tapi ketika di situ gue pun bengong gila ya salut ya udah berarti udah rezekinya bagus si sadut ini gitu ya nggak nyangka soalnya ya tahu lah Boy mana anjing dari 2011 gimana susahnya tiba-tiba itu tahu di antara kita siapa yang paling gembel gitu dengan pesta gitu bahkan ada kuat di antara anak-anak bukan kuat sih jatuhnya gue sama Bacun lah ini berdua sama Awek juga mungkin taruhan kan siapa yang punya mobil duluan. Rama tuh nggak ada nominasi masuk anjing. Dia duluan itulah kehidupan. Pernah ada nanti kita bikin piala Awek, Agi, Bacun. Punya mobil ya. Siapa yang duluan dikasih piala. Itu si Rama nggak ya? Udah Rama antar aja. Berarti mana kan jauh itu di pandangan di Bacun. Akhirnya mana kebeli mobil yang diimpikan Bacun. Ingat nggak Bacun dulu sampai ada poster majalah mobil kayak warna orange. Mana udah beli. Ya itu lagi depan sorry Cen orang bongkar di dia nya. Jadi emang gitulah kehidupan. Jadi banyak pelajaran. Jangan sama sekali kita. Ya contohnya kayak Mane sendiri lah. Mane bikin lagu kayak gimana sih kan? Iya coba. Mane cerita. Jadi emang Agi ini sorry. Chord aja itu dia nggak tahu namanya. Apa ini? Jadi kita nyetel lagu, udah kemana langkah jarinya. Yang penting enak masuk gitu kan. Iya benar. Malah jadi pencipta lagu profesional kan. Kita nggak tahu tuh Boy. Nggak tahu Boy, orang tuh nggak nyangka. Itulah kehidupan tuh gini bos. Kita nggak ada yang tahu. Makanya positif aja udah. Gitu. Jadi Awe bilang dulu apaan sih bikin lagu gitu. Kirim ke Rama ini. Nggak ada habis-habisnya. Tapi dasarnya emang ya udah suka aja gitu tulis bikin gitu akhirnya. Boom di mana-mana sampai sekarang gitu kan. Nggak menyangka lah semua juga teman-teman dekat orang pun wah belok sih gitu bisa sampai di titik ini gitu alhamdulillah. Luar biasa. Oke, lanjut tadi cerita di Maknyo. Sampai akhirnya perekonomian oke lah. Okay. Mobil udah kebeli, udah nikah, dapat istri yang luar biasa baik dan sangat pengertian. Yang menemani dari ngojek ya. Dari ngojek sampai sekarang sampai mana sampai udah gitu. Sampai mulai lagi ini pertanyaan pribadi orang nih ya.
di luar dari teman-teman netizen atau semua yang selalu bertanya ketika mana dimanapun, Bang, kok nggak ada sama Mail? Bang, kenapa nggak luar sama Mail? Kenapa gitu? Rama Jarot tuh nggak nak, Bang, gimana kabarnya, sehat? Bang, gimana sekarang lagi berkarya apa? Nggak usah ada embel-embel Mailnya gitu. Itu kenapa, Boy? Terlalu kuat tuh. Kuat image mungkin itu. ya. 3 tahun kan kita sama-sama kan. Iya. 3 tahun sama-sama kayak gitu ya. Sedangkan ini baru beberapa bulan kan, wajar mereka bertanya. Mungkin nanti juga bakal lupa gitu kan setelah bertahun-tahunnya gitu. Oke, ini pertanyaan orang sebenarnya bisa aja ngobrol di off the record ya, tapi orang pingin karena ini kan ditonton suatu saat nanti juga bisa ditonton terus. Oh iya. Permasalahan sebenarnya apa sih Maneh tuh? Kok bisa keluar dari si Mail? Oh, off the record aja gimana? Oh jangan sekarang lah, masa harus dimatiin. Ya sorry, orang bahas di dia-nya, orang pingin apal ya. Sebenarnya naon? Maraneh teh pas ya apa naon itu ngerti orang. Coba ini anggap aja ini kayak foto album ya. Foto album. Nah, jadi bisa dilihat lagi ya. Bisa dilihat lagi. Oke, Boy. Jadi gini, Boy. Sejujur-jujurnya, Boy. Oke, jujur. Durasi masih aman, Bu? Udah berapa menit? Oh, nggak apa-apa. 1 jam juga nggak apa-apa. Oke, yuk. Kalau pegal goyang-goyang aja. Ya, gimana, Boy? Jadi seperti yang anak-anak lihat gitu. Anak-anak tuh bisa nilai orang kan. Wah, Rama nih bisa lah untuk mengarang sebuah cerita kayak gitu kan. Nah, sebelum bergabung di Mail, orang tuh, Boy, ada beberapa tabungan ide gitu loh. Iya. Ada beberapa tabungan ide. Ya lumayan banyak lah kayak gitu. Udah. Masuklah ke Mail. Berjalanlah. Ditambah dengan tektokan dengan Mail kan. Wah, itu enak banget, Boy. Kita tuh dapat terus cerita, dapat terus. Sampai 2 tahun berjalan, satu titik cerita orang habis. Mentok gitu. Mentok, Boy. Itu nggak bisa diutek-utek lagi. Nggak bisa diutek-utek. Makanya itu, Boy. Kalau orang-orang bilang kan, lu berbakat, Ram, lu berbakat. Ternyata kalau udah masuk industri, lu tuh nggak cuma butuh bakat, Bos. Lu tuh butuh konsisten. Isi kepala lu mau nggak mau harus dipaksakan. Nah, kenapa gue banyak waktu itu karena ya spare waktu gue tuh nganggur tuh banyak, Boy, banyak untuk lagu gitu. Nah, sedangkan dan tidak diproduksi kan jadi numpuk kan. Kalau ini ada produksi sampai satu titik bener-bener kosong. Gue ngomong black, nggak ada sama sekali. Gue jadi nggak enak sama Mail kan. Oke, terus akhirnya bilang lah, Le, ini kayaknya udah nggak, gue udah nggak bisa nih kayak gitu. Udah, Bang, tenang, kata Mail. Kita hire penulis kayak gitu dah. Ayolah, ada beberapa penulis yang masuk kita. Tapi tetap orang turun tangan gitu dalam ngerapiin kayak gitu. Oke. Mainin punchline kayak gitu. Berjalan itu lumayan enak. Sampai suatu saat ini penulisnya juga akhirnya habis juga, Boy. Idenya. Ide itu habis, Boy. Habis. Udah dah tuh, akhirnya gue lagi sama Mail berdua jalan. Tapi Mail terus yang mikir. Maksudnya? Mail terus orang udah nggak ada kontribusi sama sekali. Gitu. Nah, di titik itulah, wah, gue bilang, Le, ini udah nggak betul nih gue bilang gitu. Gue ngerasa digendong. Iya. Gue ngerasa coba di sini cuma nempel gitu loh. Iya. Cuma jadi benalu kayak gitu. Ya. Sedangkan dia harus tetap ngeluarin, tanpa gue harus ngeluarin isi kepala gue, dia tetap ngasih gue gaji, dia tetap ngasih gue AdSense kayak gitu. Wah, nggak betul nih kayaknya gitu. Ya udah, akhirnya orang memutuskan untuk cabut. Sadar diri, Boy. Intinya lebih sadar diri kayak gitu. Tapi nggak banyak, Boy, pemikiran seperti Maneh gitu ya, menyadari bahwa sebenarnya sejak kasmat itu sangat menguntungkan banget gitu, dalam artian ya tetap nempel, tetap terkenal, tetap punya duit, tetap ini. Tapi di sisi lain juga mementingkan bahwa hidup itu nggak sebatas tentang ya duit, tapi lebih ke apa berarti? Ketenangan batin apa pikiran gitu ya. Dan orang juga sering lihat Mana tuh kayak gini. Gitu. Itu bikin cerita, Boy. Iya. Gua pertama tadinya gue ngeliat mat kecil yang begitu ya kan, kita iya, mat kecil pandangan kanan atas. Gitu kan. Nah, ternyata gue juga seperti itu ternyata tanpa gue sadari sebenarnya. Ada orang-orang sekitar yang lihat, "Oi, kayak gitu." Jadi selama ini permasalahan yang terbesar lebih ke situ ya. Lebih ke diri orang sendiri sih. Diri sendiri. Oke. Ya, tapi ada kemungkinan comeback balik deh kaleng-kaleng jeung Mail. Kemungkinan berapa persen gitu. Feeling aja gitu. Ya cerah 3 tahun lah. Kalau masalah kangen ya kangen lah, Boy. Iya. Tapi kalau masalah balik belum tahu ya. Tapi kalau ditanya, Rama kangen nggak?
sama suasana syuting di sana kayak gitu tuh, sama tim kayak gitu-gitu ya, kangen lah, siapa yang nggak kangen kayak gitu. Tapi kalau untuk balik ya belum tahu kayak gitu. Nah itu mungkin pertanyaan yang sering dilontarkan sama teman-teman semuanya. Sebenarnya apa yang terjadi ya masuk di akal sih, karena kita nggak tahu ya limit kita pikiran tuh Sampai mana ya? sampai mana, takutnya nanti collab tiba-tiba ambruk kan lebih bahaya lagi boy, daripada sebelum terjadi itu udah keluar aja. Terus sekarang ngapain? Sekarang Naon ya mana ya? Hah? Ngojek deui. Itu ngojek deui nge-Grab. Balik lagi gitu. Oh, bedanya kalau dulu di motor, sekarang Di mobil. mobil. Itu cita-cita nggak sih? Secara tidak langsung cita-cita. Secara tidak langsung cita-cita. Sadut nih. Beneran itu. Secara tidak langsung cita-cita. Alam bawah sadar menuntun ke situ ya? Mana tahu kan dari dulu banget orang tuh pengen punya mobil, pengen nge-Grab. Bener nggak? Iya. Sesimpel itu. Temen-temen tuh bilang tuh, lu tuh goblok anjing, lu tuh punya potensi yang lebih, kenapa maunya itu gitu. Ya nggak tahu gitu loh. Punya mobil pengen nge-Grab udah. Iya. Bener kejadian. Kalau dulu simpel, dapat duit 100.000 sehari pun udah aman. 20.000. 20.000 juga. Aduh. Ya itulah Rama Jarot dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tapi satu hal yang gua salut sama dia nih, dari dulu nih boy, bukan karena gua ngomong depan mana gini. Ini anak tuh dari dulu tuh pas entah sama siapapun, orang yang baru kenal langsung menebarkan energi positif dengan senyumannya yang hahaha. Ya gitu boy. Yang orang salut dari mana gitu, tetap ngalir gitu aja ke siapapun, nyambung gitu. Cuma kadang ada hal yang emang kira-kira ya ada mudinya juga sih. Oh parah, mudi parah. Mudi gitu. Istri lebih tahu lah kalau masalah mudi. Kayak mudi. Dan kamu, itu kamu tahu aku mudi kita nikah apa dari pacarannya? Nikah. Dari pacaran nggak kelihatan. Itu Yang aku ini yang nonton si Seven aku ngambek. Tapi ngambeknya nggak sama kamu. ngambuknya kunaon gara-gara. Adalah. Tapi itu masih bisa ditolerir ya, masih bisa diredam. Ya paling itu aja sih. Yang pada Gitu. dia beli tiket tuh. Dia Laras sih tahu gue suka Silon Seven, dibeliin tiket, kayak aku udah beli tiketnya, ayo nonton. Pas udah mau nonton, pas depan panggung gue pulang. Nggak jadi nonton. Nggak jadi nonton, mood berantakan rusak. Nah, orang cerita itu nggak tahu. Oh iya. Itu ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi kayak gue nih, Laras, bini gue sekarang, tahu banget dia. Gue tuh suka Silon Seven. Dia Itu waktu masih pacaran masih ya? pacaran, beli tiketnya, aku udah beli tiketnya nonton. Gue juga udah pikiran asik nonton Sila kan, gue Sila geng banget kan. Tiba-tiba ada satu kejadian yang bikin mood gue rusak. Nah jelek orang tuh itu boy. Kalau mood udah rusak, Berantakan. berantakan apapun orang tinggal. Kiros pun tahu Kiros. Iya, Ngeband, iya. lagi ngeband. Berantakan pulang. Keluar studio ya? Pulang. Iya. Bahkan keluar dari band, gue cabut dari band. Lo kenapa? Anak-anak pada bertanya gitu, lo kenapa? Tapi itu menyadari boy? Menyadari? Sekarang. Tadi mah ya udah, emang hidup kan gini kan, pilihan gitu. Iya, Lo mau iya. lo jalanin nggak, udah gitu. Iya sih. Juga apalagi yang tahu begini. Oh Kang Adama, Awe juga tahu. Lagi di Bandung. Wah bilang tiba-tiba orang drop minta pulang. Tanpa alasannya aneh. Alasan. Ada alasan orang tahu sakit perut. Ya itu. Sebagai kamu balas dong. Padahal ya udah pengen balik aja gitu ya. Gitu ya boy. Sakit jiwa. Entah ini sakit jiwa. Gue nggak ngerti. Kan katanya jangan mendiagnosis diri sendiri gitu ya, karena tidak baik. Ya tapi inilah yang gue rasakan. Nah ini apa namanya kayak gitu. Oh gitu. Dan mana pun menyadari hal itu ya. Sekarang ya. Oke, orang pengen tahu nih boy, mana penilaian ke orang gimana dari pas awal sampai perubahan apa aja yang orang udah, menurut mana perbedaannya apa dari 2011 sampai 2002 ya, which is udah 11 tahun kita. Kalau mana tuh, apa tuh? Boy, makin kesini tuh makin dewasa yang ngeliat boy. Wah. Sedangkan umurnya dia tuh stuck di 27 kan? Ya. Oke, terus? Dulu Mang Agi tuh. Oke, boy. Orang juga aneh, kok ada ya orang begini gitu. Cuek banget itu negatif gitu loh. Sama orang tuh kayak yang meremehkan atau gimana? Nggak meremehkan, siapa ya?
Ya udah, gua dengan guanya, ya lu dengan lu kayak gitu. Oh gitu. Contoh hal apa yang mana ingat membekas dulu? Hal yang Enggak bekas banget sih. Kayak yang itu inget. aja. Itu aja deh tuh kayak yang orang pertama kali ketemu Maneh yang tidur. Oh, main tidur. Masuk aja. Oh. Ya gua ya udah. Ya lu pergi aja gitu loh. Oh. Kenapa harus bangunin gua? Ya. Tinggal aja gua gitu. Oh iya. Itu harus kalau pergi ya pergi. Oh, ya itu Jangan sih. mikirin orang. Waktu itu yang ada di pikiran orang, ya mau ketemu, lu harus ikut, lu harus makan, lo gak boleh di sini sendirian, karena kan lu temen gua, jadi ikut. Pikiran orang gitu, tapi mungkin penerimaannya beda. Ya itu, harusnya konfirmasi dulu. Karena mau ikut nggak atau mau di sini? Mana kan nggak mikirin itu kan? Enggak, yang penting mana ikut, ayo kita makan. Baik juga sih ininya niatnya, Iya, cuma penerimaannya aja. Aja nggak bagus. Iya, ya hal-hal seperti itu ya, Pak ya. Sekarang nggak Oke. berubah, selalu nanya. Kalau orang begini bagus nggak? Kalau orang begini gitu. Nah yang sering nginget itu Awe. Iya, oh si Awek ya salahnya paling frontal, tapi dia paling bullying berjasa lah di dalam Hidup kita ya. ini orang terutama dalam memperlakukan orang lain. Kalau dulu kan nanya alamat, motor belum berhenti udah, Pak alamat ini di mana, tanpa permisi tanpa ini. Ya itu, terus hal apapun lah, boleh dibilang ya mungkin beda gitu ya peradaban dulu di Majin Kampung. Berubah. Berubah terus, Boy. Iya. Jadi lebih baik. Saling lah, saling. Karena kan itu gunanya temen tuh bener saling mengingatkan, jangan udah dibiarin aja. Nah, ngomong tuh perlu. Kalau orang tuh tipe yang gak bakal berani bilangin, Boy. Awe. Iya. Jadi Awe. Iya. Awe itu frontal negor. Iya. Gitu, Iya. Ya bagus juga. Jadi harus dalam circle kita tuh harus ada yang kayak gitu. Jadi porsinya masing-masing. Kalau orang kan suka ngalem orang kan. Tapi sedikit juga gua gara-gara obrolan dia yang kadang nyelkit, gua tuh kayak pembuktian sendiri. Contoh dulu gelang. Gua apaan jual segini 200.000, emang ada yang beli mahal. Lu nggak percaya sama gua gitu. Gua buktiin. Akhirnya bom dipleskan kemana-mana. Dia sendiri mengakui, ya gua gini-gini lah, mereka ini nyamain duit. Perlu pecutan seperti itu, Boy, dalam hidup tuh kadang. Perlu manusia kayak William ya. Perlu, sangat perlu. Dengan segala kefrontalannya. Ya beruntunglah kita dapat teman seperti dia gitu. Ya walau kita juga beruntung lah dapat teman-teman kita kan kayak Rianto. Iya. Jun, Iya. Kali-kali seru lah kalau misalnya kita ngumpul bareng tuh kita ngobrol gini-gini. Nanti kita bikin. Nah, gitu aja paling ya teman-teman. Ayas udah pegal. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Boy? Ini soalnya ya orang baru pertama kali ngobrol gini kan di YouTube sama mana pengalaman dari awal sampai akhir sampai ini. Ya sampai keluh kesah, orang juga mana tahu gitu kondisi saat ini, juga tahu saldo rekening juga tahu gitu berapa untuk tepatnya tanggal 20 berapa sekarang sih? 20 lah, 19 ya. 19 Agustus 2022. Ya buat tim satu jangan pecah lah. Ya. Kita udah kehilangan satu teman ya. Iya. Kita udah kehilangan sosok yang kita sama-sama tahu bagaimana ini orang mempersatukan kita. Iya, dengan kecuekannya, dengan kepeduliannya. Ya, gue tahu ini orang ada di hati kalian di ring satu ya, yang baju di lain-lain itu banyak ring satu tuh. Iya. Perlu lah sebutin nggak ring satu siapa aja? Apa sebutin aja. Ring satu orang, Bang Aki, David Muhaimin, Jules Tyler, almarhum Yakin, Adama, Bacun Hakim, Awek, William Immanuel Siteguh. Udah. Oke, 8 orang ini. Nanti kita ngobrol bareng. Nanti kita ngobrol bareng. Kita buka-bukaan gitu. Kita buka-bukaan, tapi kalau sekarang pesan-pesannya jangan pecah lah kita. Iya. Berdelapan. Iya, walaupun ya kadang kesibukan masing-masing dan unek-unek apa aja dalam hati ya obrolin aja. Kayak dulu gua pernah kesel sama si Awe gara-gara pinjam sepatu terus sepatunya rusak jadi berantakan sepatu kesayangan. Ya seperti itulah, tapi yakin juga yang menyadarkan kan. Lu nggak boleh gitu, ini kan lu pertemanan udah lama, sayang banget akhirnya baik lagi. Hal-hal seperti itulah. Gitu aja teman-teman ya, obrolan sama Rama Jarot nih. Ya terima kasih kalau udah nonton sampai selesai. Like bagi yang suka dan dislike bagi yang tidak suka. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman gue yang lain. Dengan ring satu ya. Iya. Makasih. Dadah. Bye.